Kita memulai renungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan bergembira atas rahmat hidup, cinta kasih dan sukacita yang Kau curahkan bagi kami dalam kehidupan ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang menyerongnya, mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ibu bapa, adik kakak yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis adalah nabi besar yang terakhir yang menyuarakan tentang kedatangan Sang Mesias, Almasih penyelamat dunia. Suaranya selalu nyaring terdengar bagi kita di masa Adventus ini. Seperti yang kita dengar, ia dengan tegas berseru, "Ratakanlah bukit-bukit, timbunlah jalan yang berlubang-lubang, dan luruskanlah jalan yang bengkok." Maksudnya adalah jelas, kita harus menimbun hati kita, meluruskan sikap hidup kita, dan pikiran kita yang berbukit-bukit harus diratakan. Kita memiliki satu pilihan, bertobat dan merendahkan hati kita untuk bisa menerima Sang Immanuel pada hari raya Natal nanti. Apakah banyak orang mendengar seruan itu? Apakah banyak orang memahami makna seruan Yohanes Pembaptis ini? Ternyata tidak. Sehingga Tuhan bersabda, "Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar baik-baik." Sebab sabda Tuhan datang melalui pendengaran, diolah dalam alam pikiran kita, direnungkan dalam hati kita, dan mengalir dalam sikap hidup kita menjadi sebuah karakter putra-putri Allah yang sejati. Mari kita membawa diri kita, kita mengantar keluarga kita masing-masing kepada Yesus Kristus, kepada penyelamat dunia. Kita mempersiapkan diri kita baik-baik. Semoga demikian. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan bersembah sujud kepadamu atas kasih sayang
yang telah kami terima daripadamu. Tolonglah kami dalam kehidupan ini, agar kami bisa membantu sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. dan kita semua dalam permenungan siara hidup kita di masa Adventus ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.